Saat suara rakyat yang menjerit tak kunjung didengar, dan ketika darah tumpah di jalanan karena benturan yang tak terkendali karena penguasa seakan menutup telinganya, legenda pun bergetar. Laut Selatan bergemuruh, dan Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan dikisahkan murka melihat bangsa yang semakin terpecah. Malam itu, kota tidak lagi sama. Jalan-jalan yang biasanya ramai oleh kendaraan dan tawa warga, berubah menjadi lautan manusia yang berdesakan. Ribuan orang turun ke jalan dengan wajah penuh amarah sekaligus ketakutan. Mereka membawa poster, spanduk, dan teriakan yang menggema menembus langit kelabu. Awalnya, semuanya dimulai dengan damai. Seorang ibu paruh baya berdiri di barisan depan, menggenggam tangan anaknya yang masih duduk di bangku SMA. "Nak, ingat ya, kita di sini bukan untuk melawan, kita hanya ingin didengar," ucapnya lirih. Kata-kata itu seperti doa yang dihembuskan ke tengah kerumunan. Namun, semakin malam, suasana berubah. Dari kejauhan, suara sirine meraung, langkah berat sepatu pasukan berderap mendekat. Ketegangan kian terasa, seperti bara api yang siap menyala kapan saja. Sebagian demonstran tetap duduk di aspal, bernyanyi, melantunkan lagu perjuangan. Tetapi sebagian lain mulai tidak sabar, meneriakkan kata-kata keras yang menusuk telinga. Di tengah kerumunan itu, seorang pedagang kaki lima yang biasanya berjualan gorengan di sudut jalan ikut berteriak, matanya berkaca-kaca. "Kami lapar, Pak. Kami ingin hidup layak." Suaranya parau, namun menyayat hati. Ia bukan aktivis, bukan tokoh politik, hanya rakyat kecil yang sudah terlalu lama menahan derita. Saat itulah, benturan tak bisa lagi dihindari. Gas air mata ditembakkan ke udara, membuat mata perih, dada sesak. Teriakan berubah menjadi tangisan. Orang-orang berlari kocar-kacir, mencari jalan keluar dari kepungan. Ada yang jatuh, ada yang terinjak, dan ada pula yang terpisah dari keluarga mereka. Seorang mahasiswa muda mencoba menolong seorang bapak yang terjatuh. Tangannya gemetar saat menarik tubuh renta itu ke tepi jalan. "Pak, bertahanlah. Jangan tidur, tolong jangan tidur." Suaranya bergetar, hampir putus asa. Namun tubuh bapak itu sudah lemah. Nafasnya tersengal, sebelum akhirnya terdiam. Mahasiswa itu menangis, merangkul jasad yang dingin, sementara di sekelilingnya gas dan asap terus mengepul. Di sisi lain, seorang gadis remaja berlari mencari ibunya. "Bu, ibu di mana?" Suaranya tenggelam dalam hiruk-pikuk. Ia menembus kerumunan dengan mata yang sembab, hingga akhirnya menemukan sehelai kerudung yang tergeletak di jalan, berlumuran debu dan noda merah. Ia terhenti, tubuhnya lemas, dan tangisnya pecah sekeras-kerasnya. Kota malam itu benar-benar seperti neraka. Lampu jalan berkelip redup di balik asap, suara kaca pecah bercampur dengan sirine, sementara doa-doa lirih terdengar di sela kepanikan. Ada yang berpegangan tangan erat agar tidak tercerai-berai, ada yang berteriak memanggil nama keluarga, dan ada pula yang hanya bisa duduk di pinggir jalan, menutup telinga, berusaha menolak kenyataan pahit yang ada di depan mata. Dari jauh, seorang wartawan yang merekam kejadian itu berbisik lirih pada kameranya, "Sejarah sedang ditulis malam ini, dengan tinta air mata rakyat." Ucapannya mengguncang, seakan menegaskan bahwa tragedi ini bukan sekadar peristiwa biasa, melainkan luka yang akan dikenang generasi. Dan di atas semua itu, yang paling memilukan adalah rasa kecewa yang merambat ke dalam hati masyarakat. Mereka merasa dikhianati, merasa suara mereka dipadamkan dengan kekerasan, merasa darah mereka tidak lebih berharga daripada kursi kekuasaan. Gejolak di jalanan bukan hanya tentang bentrokan, bukan hanya tentang spanduk dan teriakan. Itu adalah potret nyata betapa rapuhnya jembatan antara rakyat dan pemimpinnya. Malam itu, jalanan menjadi saksi bisu, bahwa rakyat hanya ingin didengar, hanya ingin diakui, hanya ingin pemimpin yang benar-benar peduli. Tetapi sayang, yang mereka dapatkan hanyalah gas air mata, peluru karet, dan duka yang sulit terobati. Malam itu, setelah teriakan dan tangisan memenuhi jalanan, sebagian orang pulang dengan hati yang hancur, sementara sebagian lain masih terduduk di tepi jalan, memeluk tubuh keluarga mereka yang tak bernyawa. Namun di balik kepedihan nyata itu, lahirlah bisikan-bisikan baru di kalangan masyarakat. Ini bukan sekadar tragedi manusia,
kata seorang kakek tua di sebuah warung kopi sederhana, matanya menerawang jauh. Alam pun ikut menangis. Ombak laut selatan tidak pernah sebesar ini, seakan ada murka yang sedang bangkit. Begitulah, di tengah luka rakyat, legenda lama kembali mencuat. Legenda tentang seorang ratu agung, penguasa samudra, yang sejak berabad-abad dipercaya menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan alam semesta, Nyi Roro Kidul. Bagi sebagian orang kota, kisah ini mungkin hanya dongeng pengantar tidur atau cerita mistis yang penuh mitos. Tetapi bagi masyarakat pesisir Jawa dan Sunda, nama Nyi Roro Kidul adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Seorang nelayan tidak akan pernah melaut tanpa menghaturkan doa singkat, meminta restu agar laut tetap ramah. Seorang ibu hamil di pesisir sering diperingatkan untuk tidak bicara sembarangan saat berada di dekat pantai, karena dipercaya sang ratu laut selatan mendengarkan setiap kata. Legenda ini bukan hanya cerita tentang makhluk gaib. Ia adalah simbol. Simbol keseimbangan. Simbol bahwa manusia tidak pernah berdiri sendiri. Bahwa ada kekuatan besar di luar jangkauan kita yang selalu mengawasi. Masyarakat percaya, ketika manusia hidup rukun, adil, dan tidak menindas, laut akan tenang, angin sepa-sepo akan menyejukkan, dan hasil bumi melimpah. Tetapi ketika keserakahan merajalela, ketika darah rakyat tumpah tanpa keadilan, maka Nyi Roro Kidul tidak akan tinggal diam. Ia akan menunjukkan murkanya lewat tanda-tanda alam. Ombak yang menggulung lebih tinggi, badai yang datang tiba-tiba, bahkan bisikan gaib yang membuat bulu kuduk merinding. Seorang dukun sepuh di sebuah desa pesisir pernah berkata, Ratu Kidul itu ibarat cermin jiwa bangsa. Kalau pemimpin adil, ia tersenyum. Tapi kalau pemimpin zalim, ia menangis, dan tangisnya adalah badai. Kata-kata itu, bagi sebagian orang, terdengar berlebihan. Namun bagi mereka yang hidup dekat dengan laut, itu adalah kenyataan yang sering mereka rasakan. Malam setelah bentrokan di jalanan itu, warga pesisir selatan melaporkan sesuatu yang aneh. Ombak mendadak meninggi, padahal bulan tidak sedang purnama. Angin bertiup kencang dengan suara seperti rintihan panjang. Di beberapa tempat, nelayan mendengar suara gamelan samar dari tengah lautan, padahal tidak ada kapal maupun perayaan. Bagi mereka, itu adalah pertanda jelas, sang ratu laut selatan sedang murka. Bayangkan, di satu sisi rakyat menangis karena kehilangan orang yang mereka cintai di jalanan. Di sisi lain, laut yang biasanya menjadi sahabat mereka mendadak seperti bersekutu dalam kesedihan. Dua dunia yang berbeda, dunia nyata dan dunia gaib, seakan saling bersahutan dalam duka. Apakah ini hanya kebetulan? Atau benar-benar peringatan dari alam? Legenda seperti ini memang sering dipandang sebelah mata. Tetapi justru karena masyarakat sudah tidak tahu lagi harus percaya pada siapa, mereka kembali mencari makna lewat kisah-kisah leluhur. Nyi Roro Kidul menjadi simbol harapan sekaligus pengingat bahwa ada kekuatan yang lebih besar daripada kursi kekuasaan. Ketika DPR dan pemimpin negara dipandang gagal merangkul suara rakyat, masyarakat menemukan pelipur dalam keyakinan bahwa alam, melalui sang Ratu Laut Selatan, masih berpihak pada mereka. Murka Nyi Roro Kidul dianggap sebagai bahasa gaib yang menegaskan, kalian tidak sendirian. Kezaliman tidak akan selamanya dibiarkan. Di sudut-sudut kampung, obrolan tentang hal ini semakin ramai. Ada yang menceritakan mimpi aneh bertemu perempuan berselendang hijau yang menangis di tepi pantai. Ada yang bersumpah melihat bayangan putih melintas di antara deburan ombak. Semuanya menambah keyakinan bahwa legenda bukan sekadar cerita lama, melainkan sesuatu yang hidup di tengah-tengah mereka. Legenda yang diwariskan turun-temurun ini seakan mendapat napas baru. Ia bukan lagi hanya dongeng mistis, melainkan suara emosional rakyat yang kecewa. Suara yang menyatukan luka manusia dengan gelombang samudra. Dan di balik semua itu, pertanyaan besar pun muncul. Kalau laut saja bisa murka, lalu apa yang akan terjadi jika murka itu terus dibiarkan membesar? Malam itu, setelah ombak menghantam pantai dengan suara bergemuruh, para nelayan di pesisir selatan hanya bisa terdiam. Mereka sudah terbiasa menghadapi badai, tapi kali ini rasanya berbeda. Ombak itu tidak hanya tinggi, tapi juga mengandung sesuatu yang sulit dijelaskan. Sebuah energi murka yang menembus tulang, membuat bulu kuduk berdiri. Di sebuah desa,
Seorang ibu yang baru saja kehilangan anaknya dalam bentrokan demo, bermimpi aneh. Ia melihat seorang perempuan cantik berbalut kain hijau. Wajahnya indah namun matanya dipenuhi kesedihan. Perempuan itu menatapnya dengan lirih, lalu berbisik, "Tangisanmu adalah tangisanku. Darah yang tumpah, aku pun merasakannya." Ibu itu terbangun dengan tubuh gemetar, air matanya bercucuran tanpa henti. Cerita mimpi itu menyebar cepat ke seluruh desa. Orang-orang mulai percaya bahwa Nyi Roro Kidul benar-benar hadir, ikut menangis, sekaligus murka melihat penderitaan rakyat. Konon, di malam-malam berikutnya, Laut Selatan semakin aneh. Ada suara gamelan halus terdengar dari kejauhan, berpadu dengan aroma melati yang tercium dari arah ombak. Nelayan tua yang berani mendekat bersumpah ia melihat bayangan perempuan berambut panjang, melayang di atas buih ombak, lalu menghilang ke tengah laut. Mereka yakin, itulah wujud Sang Ratu Kidul yang sedang menampakkan murkanya. Murka Nyi Roro Kidul bukanlah murka biasa. Ia bukan sekadar marah karena manusia melanggar pantangan, atau karena ritual tidak dijalankan. Murkanya kali ini jauh lebih dalam, karena rakyat menderita, karena pemimpin lalai menjaga amanah, karena darah manusia tumpah sia-sia. Bagi masyarakat yang percaya, murka ini adalah tanda bahwa batas kesabaran alam sudah habis. Ombak yang meninggi dianggap sebagai amarah yang sedang bergejolak. Angin kencang yang tiba-tiba menghantam kampung-kampung nelayan diyakini sebagai hembusan napas sang ratu. Bahkan, beberapa orang berkata bahwa mimpi buruk yang dialami warga, tentang air bah, tentang suara tangis perempuan, tentang bayangan hijau yang menari di pantai, adalah cara Nyi Roro Kidul mengirim pesan, "Bangunlah, wahai manusia. Jangan biarkan ketidakadilan terus berlangsung." Di kota-kota besar, kisah ini mungkin terdengar seperti tahayul. Namun bagi mereka yang hidup di pesisir, murka Nyi Roro Kidul adalah kenyataan yang menakutkan sekaligus menggetarkan. Karena mereka tahu, laut bisa memberi kehidupan, tapi juga bisa merenggut segalanya dalam sekejap. Seorang pemuda pesisir bercerita dengan mata berkaca-kaca, "Malam itu, aku duduk di tepi pantai, mendengar debur ombak. Tiba-tiba angin membawa suara seperti perempuan menangis. Suara itu begitu jelas, membuat dadaku sesak. Aku merasa, itu adalah tangisan ibu-ibu yang kehilangan anaknya, bercampur dengan tangisan Ratu Kidul. Seolah-olah beliau benar-benar turun menyatu dengan duka kita." Murka ini pun akhirnya dipandang bukan sekadar fenomena gaib, melainkan juga peringatan. Bahwa jika pemimpin terus menutup mata, jika DPR terus sibuk dengan kepentingan sendiri, jika rakyat terus dibiarkan terluka, maka murka Nyi Roro Kidul akan semakin besar. Dan murka itu, bila tak dihentikan, bukan hanya akan menelan pantai, tapi bisa menggetarkan seluruh negeri. Legenda mengatakan, ketika Nyi Roro Kidul murka, Laut Selatan bisa menjadi gerbang antara dunia manusia dan dunia gaib. Ombak besar bukan hanya ombak, melainkan tentara gaib yang sedang bangkit. Angin bukan hanya angin, melainkan bisikan amarah yang bisa mengguncang batin siapapun yang mendengarnya. Bayangkan, rakyat sudah menangis di jalanan, dan kini laut pun ikut meraung. Dua dunia yang berbeda seolah menyatu dalam penderitaan. Inilah yang membuat kisah murka Nyi Roro Kidul menjadi begitu kuat. Ia adalah cermin betapa dalamnya luka bangsa ini. Dan di balik semua itu, tersimpan satu pertanyaan besar yang menghantui pikiran masyarakat. Jika Sang Ratu Laut Selatan saja sudah murka, lalu siapa lagi yang bisa menenangkan amarahnya, kalau bukan pemimpin yang sadar dan kembali pada rakyat? Murka Nyi Roro Kidul bukan sekadar kisah mistis yang menggetarkan pantai selatan. Lebih dari itu, ia adalah pesan. Sebuah bahasa gaib yang hanya bisa dimengerti bila hati kita mau merenung. Pesan ini tidak ditujukan kepada rakyat kecil yang setiap hari berjuang demi sesuap nasi, melainkan kepada mereka yang duduk di kursi megah, yang diamanahkan rakyat untuk memimpin negeri. Dalam tradisi Jawa, ada sebuah pepatah kuno, pemimpin itu payung, rakyat itu hujan. Jika payung bocor, maka rakyat akan basah kuyup. Pepatah ini sederhana namun penuh makna. Jika seorang pemimpin lalai, bukan hanya dirinya yang hancur, tetapi seluruh rakyat akan ikut menanggung akibat. Dan kini, dengan tumpahnya darah rakyat di jalanan, seakan alam melalui murka Nyi Roro Kidul sedang mengingatkan. Payung itu telah robek,
rakyat sedang kebasahan, dan pemimpin harus segera memperbaikinya. Bayangkan, seorang anak kecil berdiri di tengah kerumunan, memandang foto ayahnya yang tak kembali setelah demo. Apa yang bisa menjawab tangisnya? Apakah janji politik yang indah di atas kertas? Atau kata-kata manis yang diucapkan di depan kamera? Yang ia butuhkan adalah keadilan, kepedulian, dan keberanian pemimpin untuk turun, mendengar, dan bertindak. Kisah Nyi Roro Kidul memberi simbol bahwa kekuasaan bukan hanya soal aturan dan undang-undang, tapi juga soal amanah. Amanah yang bila dilupakan akan memanggil murka, bukan hanya dari rakyat, tapi juga dari semesta. Itulah sebabnya masyarakat percaya, jika laut sudah marah, itu artinya pemimpin telah jauh dari jalan kebenaran. Bukan tanpa alasan, leluhur kita menanamkan cerita tentang penguasa gaib Laut Selatan. Mereka ingin memberi peringatan bahwa seorang raja, seorang pemimpin, tidak boleh pongah. Bahkan dalam legenda, raja-raja Jawa dahulu disebut menjalin ikatan batin dengan Nyi Roro Kidul, agar tidak pernah meninggalkan keseimbangan antara dunia manusia dan alam. Karena mereka tahu, sekali pemimpin lalai, alam tidak akan segan memberi teguran. Hari ini, teguran itu seolah kembali bergema. Melalui bentrokan di jalan, melalui air mata rakyat, dan melalui tanda-tanda alam di Laut Selatan. Pesan tersiratnya jelas. Pemimpin harus turun dari singgasana, menanggalkan keangkuhan, dan membuka telinga selebar-lebarnya untuk rakyat. DPR bukan hanya tempat rapat formal, melainkan rumah besar di mana suara rakyat harus dijaga, bukan dimatikan. Sahabat misteri, mari kita bayangkan sejenak. Apa jadinya jika murka ini terus diabaikan? Ombak bisa semakin besar, badai bisa semakin kuat, dan yang lebih menakutkan, luka rakyat bisa berubah menjadi bara dendam yang sulit dipadamkan. Seorang pemimpin yang bijak seharusnya tidak menunggu sampai semuanya terlambat. Ia harus mengerti isyarat sejak dini, meskipun pesan itu datang dalam bentuk tangis laut atau bisikan gaib dari legenda. Mungkin sebagian orang akan berkata, itu hanya mitos, tidak masuk akal. Tetapi mitos yang hidup ratusan tahun bukanlah sekadar dongeng kosong. Ia lahir dari kebijaksanaan leluhur, dari pengalaman panjang manusia yang melihat bagaimana alam selalu selaras dengan perilaku manusia. Bila rakyat ditindas, maka alam pun ikut meronta. Bila rakyat disakiti, maka gaib pun ikut bersuara. Pesan tersirat dari murka Nyi Roro Kidul seolah berkata, "Wahai pemimpin, jangan menutup mata. Jangan sibuk dengan kepentingan sendiri sementara rakyatmu menangis. Dengarlah jeritan mereka, karena jeritan itu kini sudah sampai ke dasar samudra." Sungguh, tidak ada yang lebih menakutkan bagi seorang pemimpin selain kehilangan doa rakyatnya. Karena doa rakyat adalah benteng yang tak terlihat. Jika doa itu berubah menjadi keluhan, maka runtuhlah benteng itu. Dan ketika benteng runtuh, siapa lagi yang bisa melindungi negeri ini dari amarah semesta? Maka, murka Nyi Roro Kidul harus dibaca bukan sebagai ancaman, tapi sebagai peringatan penuh kasih. Ia adalah teguran agar pemimpin kembali ke jalan yang benar, agar rakyat dan pemimpin bisa berdiri sejajar sebagai keluarga besar bangsa. Sebab jika tidak, lautan yang dulu menjadi sumber kehidupan bisa berubah menjadi jurang kematian. Dan pada akhirnya, pesan ini tidak bisa dipandang remeh. Karena ia datang bukan hanya dari bibir rakyat, tetapi dari alam, dari laut, dari legenda yang telah hidup ratusan tahun. Di tengah gelombang murka dan duka yang menyelimuti negeri, masih ada seberkas cahaya yang tak bisa padam, harapan. Harapan yang lahir dari hati rakyat kecil, dari dua ibu-ibu yang menangis di sajadah, dari langkah anak-anak yang masih berani bermimpi meski hari ini penuh luka. Harapan itu mungkin tampak sederhana. Seorang nelayan yang setiap pagi tetap turun ke laut, meski ombak tinggi dan angin menderu, tetap berdoa lirih, "Semoga hari ini pulang membawa rezeki, semoga anak-anakku bisa makan." Di balik wajah yang legam terbakar matahari, ia masih percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan rakyatnya terus menderita. Di desa lain, seorang mahasiswa yang kehilangan sahabatnya dalam bentrokan memilih menulis puisi. Dengan tinta air mata, ia menorehkan kalimat, "Sahabatku gugur, tapi mimpinya tetap hidup dalam diriku. Aku akan terus bersuara, agar darahmu tidak tumpah sia-sia." Puisi itu ia sebarkan ke media sosial,
dibaca ribuan orang, dan menjadi simbol bahwa perjuangan tidak berakhir hanya karena satu nyawa terenggut. Bahkan, di tengah isu murka Nyi Roro Kidul, banyak masyarakat yang justru memaknainya sebagai tanda kasih, bukan sekadar ancaman. Mereka percaya, jika Sang Ratu Laut Selatan murka karena rakyat dizalimi, maka artinya masih ada kekuatan gaib yang peduli, yang ikut menjaga. Murka itu bisa berubah menjadi doa, jika manusia mau berubah. Harapan juga lahir dari solidaritas. Orang-orang yang tadinya tidak saling kenal, kini bahu-membahu. Ada yang membuka dapur umum untuk mahasiswa yang turun ke jalan, ada yang menggalang dana bagi keluarga korban, ada pula yang sekadar membagikan pelukan dan kata-kata penguat. Semua itu adalah tanda bahwa luka besar bisa melahirkan persaudaraan yang lebih erat. Sahabat misteri, bukankah itu yang sering kita lupakan? Bahwa di balik luka, selalu ada pelajaran. Bahwa di balik amarah, selalu ada ruang untuk cinta. Murka Nyi Roro Kidul bisa kita artikan sebagai cambuk agar kita kembali menghargai hidup, menghargai keadilan, dan menghargai satu sama lain. Dan pada titik inilah pesan sejati muncul. Murka bukanlah akhir. Murka hanyalah jalan menuju kesadaran baru. Jika pemimpin mau membuka mata, jika DPR mau mendengar dengan hati, jika rakyat tetap teguh menjaga persatuan, maka murka itu akan mereda. Ombak akan kembali tenang, angin laut kembali membawa kesejukan, dan doa-doa rakyat akan kembali naik ke langit sebagai cahaya, bukan sebagai keluhan. Bayangkan suatu pagi, setelah malam-malam penuh tangisan, matahari terbit dengan sinar keemasan di ufuk timur. Laut selatan yang sempat bergemuruh kembali tenang, burung camar terbang rendah di atas ombak. Seorang ibu tersenyum melihat anaknya berlari di tepi pantai, sementara nelayan kembali pulang dengan perahu penuh ikan. Itu adalah gambaran harapan, bahwa badai sebesar apapun, pada akhirnya akan reda. Mungkin luka ini tidak akan hilang dalam semalam. Mungkin tangis masih akan terdengar di rumah-rumah yang kehilangan. Tapi dengan harapan, luka bisa dijahit perlahan. Harapan yang membuat rakyat tidak menyerah, harapan yang membuat pemimpin sadar, harapan yang membuat negeri ini tetap berdiri. Karena pada akhirnya, bangsa ini tidak akan diselamatkan oleh kursi kekuasaan atau simbol gaib semata. Bangsa ini akan diselamatkan oleh hati yang tulus, oleh persatuan, dan oleh doa yang terus dipanjatkan. Murka Nyi Roro Kidul adalah teguran, tetapi harapan rakyat adalah obat. Dan selama harapan itu masih ada, Indonesia tidak akan runtuh. Terima kasih telah menonton. Dan jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share video ini. Agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.